Halo sobat, gimana kabarnya? Semoga sehat, semoga kuat, meskipun mungkin lagi banyak yang bikin kepala rasanya panas. Karena ya, realitanya sekarang hidup makin hari makin mahal. Bahkan kemarin aku baca laporan dari Bank Dunia yang bikin mata sedikit terbuka, sedikit juga bikin ngelus dada. Bayangin aja, lebih dari separuh penduduk Indonesia itu disebut miskin. Jumlahnya naik menjadi 194,6 juta jiwa. Itu kalau dikumpulin kayak lautan manusia. Mereka dihitung miskin kalau pengeluaran per kapita per bulannya di bawah 1.150.000 rupiah. Tapi kalau versi pemerintah kita sendiri, angka itu jauh lebih kecil. Menurut BPS, yang dianggap miskin itu pengeluarannya di bawah 595.000 rupiah per bulan, atau kira-kira 21.000 rupiah sehari. Nah, di situ aja sudah kelihatan kan betapa perbedaan standar membuat cara pandang kita soal seberapa parah situasi jadi beda banget. Kalau pakai standar Bank Dunia, jumlah orang miskin di Indonesia tuh hampir 8 kali lipat lebih banyak dibanding standar pemerintah. Karena pemerintah masih pakai patokan yang sama kayak zaman 1998. Padahal sekarang harga cabai aja udah entah naik berapa kali lipat. Tapi ya, kalau kita mikir lebih jauh, angka-angka itu sebenarnya nggak cuma buat bahan debat di acara TV. Lebih penting lagi, itu cermin yang nunjukin betapa banyak orang di sekitar kita yang lagi jungkir balik supaya bisa makan hari ini. Mungkin termasuk kalian yang lagi dengerin ini sambil kerja sampingan, atau lagi rebahan sambil mikir, besok mau masak apa ya? Uangnya cukup enggak? Aku paham kok. Rasanya hidup itu kayak main game level susah yang enggak pernah kelar. Baru napas sedikit, ada tagihan ngetok pintu. Baru senyum sebentar, ada kabar harga beras naik lagi. Dan di tengah situasi kayak gini, kita kadang ngerasa apa ya? Kayak cuma numpang lewat doang di hidup ini. Dari lahir sampai sekarang cuma sibuk mikirin cara bertahan hidup. Tapi aku mau bilang dulu, kalau kamu merasa capek, itu wajar. Kamu bukan gagal, bukan malas, bukan gak pinter. Kamu cuma manusia yang dikasih situasi gak adil. Tapi bukan berarti kita harus nyerah. Karena kalau kita gak usaha pelan-pelan keluar dari lingkaran ini, siapa lagi yang bakal bantu diri kita? Jadi hari ini aku mau ngobrol sama kalian, bukan mau menggurui, bukan mau sok bijak, tapi pengen kita duduk bareng kayak teman lama yang saling nguatkan. Kita ngomongin langkah-langkah kecil yang bisa dicoba biar hidup enggak makin ngepres. Karena walaupun enggak bisa langsung bikin kaya, setidaknya bikin nafas sedikit lega. Pertama-tama, aku pengen kita semua sepakat dulu. Kebutuhan paling penting itu perut. Ya, makan dulu. Karena kalau perut kosong, mau mikir juga susah. Tapi setelah itu, kalau ada sedikit waktu luang, misalnya pas lagi ngaduk sayur, nunggu jemuran kering, atau jaga warung, coba selipkan sedikit saja ruang buat otak kita. Nggak usah yang berat-berat. Nggak usah tiba-tiba belajar investasi saham kalau uang buat beli telur aja pas-pasan. Tapi mulai aja dulu dari dengerin cerita orang yang berhasil survive, atau tips jualan modal kecil, atau cara nabung receh biar nggak habis semua. Ilmu sekarang banyak gratis, YouTube, TikTok, podcast. Modal kuota sama niat. Kadang kita terlalu capek sampai hiburan doang yang rasanya ringan. Tapi percayalah, kalau sedikit aja otak kita dikasih asupan positif tiap hari, lama-lama itu ngebangun pondasi yang kuat. Pelan-pelan, jadi terbiasa mikir lebih panjang. Enggak cuman mikirin hari ini. Dan ngomong-ngomong soal hari ini, banyak banget orang yang terjebak di mindset nunggu kesempatan emas. Nunggu kerjaan yang cocok sama passion. Nunggu modal gede biar bisa jualan.
nunggu suasana hati bagus biar bisa mulai. Padahal kenyataan nggak nunggu kita siap. Jadi kalau hari ini kalian cuma bisa mulai dari bantu tetangga angkat galon, ya nggak apa-apa. Kalau yang bisa dikerjain cuman bersihin halaman orang lain, ya nggak usah malu. Karena kerja apa aja asal halal itu tetap lebih terhormat daripada gengsi, tapi dompet kosong. Aku sering ketemu cerita orang-orang yang akhirnya jadi sukses. Mereka nggak pernah cerita mulainya mewah. Ada yang dulu jadi kuli bangunan, ada yang jualan es lilin di sekolah, ada yang jadi tukang parkir. Mereka semua mulai dari celah kecil, bukan pintu besar yang kebuka lebar. Jadi nggak usah minder kalau sekarang kalian masih merangkak. Terus, satu hal penting yang jarang kita sadari, lingkungan sekitar kita kadang lebih peduli daripada yang kita kira. Coba deh pelan-pelan cari tahu apakah di sekitar kalian ada warung gotong royong yang suka bagi makan gratis, atau masjid yang tiap Jumat kasih nasi kotak, atau gereja yang punya dapur umum. Jangan gengsi, itu bukan aib. Kita semua berhak hidup layak, dan kalau ada rezeki yang sudah disiapkan orang lain untuk dibagi, itu bagian dari kasih sayang sosial yang harus kita rawat. Tapi sambil nyari bantuan, pelan-pelan bangun kebiasaan hemat. Nggak perlu langsung diet keuangan ekstrim. Mulai dari hal paling sepele, misalnya bawa botol air sendiri, biar nggak beli air botolan tiap hari. Atau beli sayur ramean sama tetangga, lalu masak bareng. Nggak cuma hemat gas sama minyak goreng, tapi juga bikin hati lebih ringan karena nggak merasa sendirian. Kalian tahu nggak? Kebiasaan kecil yang kalian pikir nggak ada artinya itu, kalau diakumulasi sebulan 2 bulan, bisa jadi bedanya kalian bisa beli beras atau harus pinjam lagi ke orang. Makanya nggak usah malu kalau tabungan kalian cuman recehan. Bahkan 500 rupiah sehari kalau dikumpulin sebulan bisa jadi bekal darurat. Lebih baik punya receh terkumpul daripada nggak punya sama sekali. Terkait hutang, ini topik yang kadang bikin kita keringat dingin. Aku paham banget. Kadang kita nggak ada pilihan selain ngutang, tapi kalau bisa, cicil yang paling bikin beban mental dulu. Utang sama tetangga yang tiap hari ketemu itu kadang lebih bikin tidur enggak nyenyak daripada utang ke bank. Jadi selesaikan pelan-pelan, walaupun jumlahnya kecil. Jangan gali lubang tutup lubang, karena itu sama aja bikin bom waktu. Kalau ngomong soal bom waktu, salah satunya ya rokok. Aku tahu ini sensitif. Banyak yang bilang rokok bikin tenang. Tapi coba bayangin deh, kalau kalian sehari satu bungkus Rp20.000, sebulan itu udah Rp600.000. Padahal uang segitu bisa bikin dapur ngebul, beli beras, beli sayur, bahkan bayar listrik. Aku nggak mau ngejudge, tapi kalau kalian bisa pelan-pelan ngurangin, itu langkah kecil yang efeknya besar banget. Dan kalau lagi capek, kadang kita gampang kegoda sama ajakan yang kelihatannya ringan. Nongkrong sebentar, patungan beli kopi, ikut arisan padahal duit belum ada. Belajar bilang, enggak dulu itu skill. Bukan karena kalian antisosial, tapi karena kalian lagi sayang sama diri sendiri. Terakhir, aku mau bilang, jangan pernah berhenti berharap. Memang perbaikan hidup itu jarang datang dari mukjizat yang instan. Tapi kalau kalian konsisten bikin langkah kecil hari ini, besok, lusa, itu perlahan-lahan bakal jadi jalur keluar. Entah itu lewat rezeki baru, peluang kerja tambahan, atau sekadar mental yang lebih kuat. Kalau kalian masih punya anak, tolong jaga semangat mereka. Jangan wariskan kemiskinan tanpa usaha untuk kasih mereka peluang lebih baik. Sekolah memang nggak selalu bikin kaya, tapi itu satu-satunya jalan paling masuk akal biar masa depan nggak sama kelamnya dengan masa sekarang. Kalau nggak bisa kasih harta, kasih kesempatan. Kalau nggak bisa kasih modal, kasih dukungan.
supaya rantai kemiskinan itu berhenti di generasi kalian. Dan ingat, belajar soal keuangan itu bukan cuma buat orang yang duitnya banyak. Justru yang penghasilannya kecil harus lebih melek cara mengelola. Karena kalau enggak, habis semua tanpa sisa. Jadi pelan-pelan belajar. Jangan malu kalau harus tanya atau cari info di internet. Nggak ada kata terlalu miskin untuk belajar atur uang. Oke, aku nggak akan panjang-panjang lagi. Tapi aku pengen kalian ingat, sekecil apapun langkah kalian hari ini, itu tetap lebih baik daripada diam. Karena diam cuma bikin keadaan makin sesak. Jadi semangat ya. Kita bareng-bareng cari cara bertahan hidup sambil pelan-pelan bikin masa depan lebih terang. Terima kasih sudah mau dengerin panjang lebar. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, bagikan ke teman atau keluarga kalian. Siapa tahu ada yang lagi butuh obrolan kayak gini. Kita ketemu lagi di episode Cara Kaya berikutnya. Semoga rezeki kalian makin lancar dan hati kalian tetap kuat. Sampai jumpa.